Pendengar, sekarang ini sedang menjadi viral di media sosial. Banyak selebriti tanah air ketika terlihat di postingan media sosial mereka atau juga di YouTube channel mereka, terlihat wajahnya begitu mulus sekali tanpa pori-pori. Nyindir siapa? Gue. Tapi kenyataannya ketika diwawancara sama wartawan, sama Mas wartawan, ketika diambil dengan menggunakan handphone mereka, terlihatlah bahwa wajah mulusnya yang selama ini terlihat di media sosial tampak berbeza. Berbezanya gimana? Berbeza. Maksudnya dalam artian mukanya itu palsu. Enggak palsu, tapi enggak semulus kayak di media sosial. Seperti yang di postingannya mereka. Ya. Tapi kalau misalnya Eli Sugigi, siapa sangka mau aslinya, mau di kamera sama saja. Kita mau kasih lihat artikel yang satu dibuat Eli Sugigi. Beda dari artis lain. Eli Sugigi selamat dari kamera jahat wartawan. Aslinya emang titik. Maksudnya Po Eli apa? Maksudnya gini loh. Aslinya emang udah jelek aja kalau aku. Po Eli cantik. Gak ada yang ngomong jelek. Gak ada yang ngomong jelek. Aku emang ngomong jelek, jadi gini. Kalau masa dibilang ganteng Po Ali? Enggak. Dibilang cantik gini. Banyak orang di luar sana kan ngujat aku, pernah kok lihat di TV kok aslinya beda kata dia gitu kan. Karena kalau TV aku lebih gede kata orang, lebih gede. Iya. Tapi pas mereka lihat aslinya, ih Po Eli kok cantik ya katanya aslinya gitu. Kok umurnya berapa? Umurnya berapa? 52 tahun. Nggak kelihatan loh 52 tahun karena nggak ada kerut-kerut di sini, nggak ada Gak ada kerut-kerut gimana? Itu kerutan tuh. Smiling lain dalam. Lu gak boleh gitu. Lu gak boleh gitu Karen, lu mah jahat banget. Dalam. Emang gak kelihatan 52, kelihatan 54. tua dong. Enggak. Coba kamera di zoom. Close up ya buat sobat ambiar wajah. Lagi kurang. Ketutupan foundation. Enggak. Aku mah sering ketemu sama Eli Sugigi tanpa makeup juga emang begini. Tapi tahu nggak sih yang lagi viral kayak gini-gini, Rian, gue tuh suka deg-degan. Kenapa? Kalau misalnya digitu-gituin sama netizen. Kenapa? Apa? Kenapa emang? Ya karena memang beda lah. Ya gimana nggak beda? Lu udah pakai filter, pakai foundation, pakai segala macam. Makanya kalau misalkan mau wawancara, briefing dulu wartawannya, tanya Mas nanti kalau misalkan pakai kamera ini Mas apa namanya beauty apa ya? Beauty and the Beast. Ya nggak bisa lah kan harus. Nggak ada. Ya. Kalau aku tidak pernah briefing, tidak. Po Eli memang ya aslinya begitu. Aslinya begitu, di kamera begitu gini. Enggak dibilang Jenik yang enggak, dibilang Jenny. Jenik. Bukan, kalau Po Eli kan apa adanya udah begitu. Iya, apa adanya. Kadang-kadang orang yang ribet ada di luar sana ya, orang kalau misalkan mau cantik, kameranya lihat dulu, dandan dulu, bedakan dulu. Aku mah sebenarnya Po Eli bukan apa adanya, emang adanya segitu. Ini kita mau kasih lihat ya komentar netizen untuk seorang Eli Sugigi. Iya, wartawannya udah di briefing buat pakai filter. enggak. Ya nggak ada beda lah, asli sama foto sama-sama begitu. Ini kamera wartawan tetap cakep. Udah di filter nih, jadi bagusan. Ya Allah. Po Eli coba. Enggak ada beda jauh, aku sama filter enggak beda jauh karena aku sering juga tanpa filter. Kalau misalkan nggak pakai apa, aku tetap bikin kalau di kalau kita Pede banget ya. Instastory gitu ya. tapi close friend. Nanti waktu break foto sama gue ya. Filter sama filternya gue. Oke, terus buat Instastory sama aja. Sama close friend aku bilang ini aku nggak pakai apa-apa nih. Ternyata emang lebih muda kalau misalkan aku pernah nggak berkerudungan ya. Udah jangan berkerudung, katanya lebih cantik begini, enak aja. Jangan gitu kan, dong. jangan gitu. Di luar sana orang dulu. Po Di luar Eli. sana orang pada julitin aku benar-benar Iya. ya. Tapi kalau ngelihat komentar netizen kan itu komentarnya positif semua loh buat Iya, Po buat Po Eli. Lihatnya gimana? Terima kasih. Karena emang aku kenyataannya seperti itu, tidak ada orang yang aku lihat ya pada OP, pada tusuk sono. Jangan bilang operasi nggak enak sama sebelah kanan. Apa sih? Heran gue udah kayak paling Enggak, Po Eli kayak Aku nyindirin ngomongin loh. cewek ya, bukan cowok. Ih, siapa cowok? Situ kan. Oh iya, lupa deh.
Kami di Pagi-Pagi Ambiar mengundang para wartawan untuk berkumpul setelah kita syuting. Silakan gunakan kamera masing-masing. Silakan diambil wajahnya Po Eli, nanti diposting di media online masing-masing. Apakah sama seperti aslinya? Sama aja, aku tuh ya lihat orang yang pada di luar ada orang tuh ya di sana tuh pada so cantik kadang-kadang gitu kan ya. Aku tuh apa adanya, dan orang juga kadang-kadang berteman sama aku ada begini. Berteman sama Eli ya, biar kelihatan apa namanya, walaupun aku nggak cantik tapi Pak Eli baik kepada pers-pers kan. Cuma berteman aku doang gitu kan ya. Ntar kalau udah misalkan udah mereka tenar atau mereka followernya naik kadang-kadang pansos gitu kan ya. Po Eli ditinggalin gitu. Ditinggalin. Baru kali ini gue tahu Po Eli dianggap dia jadi ratu pansos buat orang lain. Tapi bukannya Po Eli Po Eli kan juga suka pansos. Masalah sapi gue juga ikut pansos. Udah lewat. Tapi Po Eli nggak kritik macam-macam loh. Iya, ya, tapi Po Eli ya, yang penting bahagia, karena kalau udah bahagia hatinya, insya Allah auranya terpancar, wajahnya semakin cantik. Tapi kalau ada satu tentang Po Eli yang sangat luar biasa. Apa? Dia itu memang nggak malu kalau jelek. Di Karen parah banget tuh, Karen lu. Kak Karen Delano. Enggak, dia mah apa adanya. Aku orangnya emang super Dia mah pede. apa Tapi memang Po Eli luar biasa itu, Iya. apa adanya banget. Nah, Apa adanya, gue mah super pede karena kalau aku nggak pede nggak jadi Eli Sugigi. Tetap jadi. Benar. Tetap. mendingan begini tapi banyak duitnya, Po, daripada Iya, dari katanya gini cakep jadi tapi duitnya begini. kosong, Po. Nah, ngomong doang kan, di luar sana cuma gaya. Ternyata spill doang, di belakangnya Masih ada- bintang. Nah, begitu aku nggak pernah mau jadi orang seperti itu. Tapi memang Po aku Eli apa adanya, iya. nggak branded. Aku Percaya nggak branded. dirinya dia tuh luar biasa loh. Ya, Sabar, tapi Po. ya Po Eli, pokoknya gini deh, yang penting Po Eli bahagia, ya kan, membawa aura positif juga untuk orang-orang sekitar. Po Eli itu teman-temannya bos-bos skincare semua. Yo, bukan lagi. Dari daerah ke daerah Oh, muter loh dia. Ini Rahayati namanya. Dia juragan emas. Juragan Mas. Termasuk pacarnya King Nasar yang bos skincare itu ya. Oh, Po Eli, tapi kalau Po Eli punya teman juragan emas, bagus manfaatkan. Siapa tahu kan yang kita dengar katanya anaknya Po Eli ini mau nikah. Iya. Oh, Ini iya. emasnya bisa jadi buat mas kawin, buat nanti perhiasan buat pernikahan, lumayan. disebut akan segera menikah dengan TNI. Inti potret cantik Ulfi Damayanti, anak Eli Sugigi. Cantik banget loh anaknya loh. Pastilah, orang banyak cantik, anaknya turun cantik. Iya. Berarti kan aku kan nggak pakai OP-OP-an, ya nggak? Enggak. Aku nggak pakai ini. Kalau kali ini gue mah yakin itu turunan bapaknya pasti tuh. Lah iyalah. Tapi kalau ada yang nawarin nih, Po, suruh OP misalkan dibuang lemaknya atau ditambah lemak. Wih, mau aku dong? ditawarin sama temenku kemarin suruh ke Korea. Po, semua gratis di Korea, cuma tiket pesawat aja. Siapa tuh? Ada Terus? Siapa dokternya? Po. Ini agensi tuh Boleh nawarin aku kenalan kan. nggak? Po, ke Korea ya, gitu kan ya. Nanti pesawat aja bayar, gitu Iya. kan ya. Cari endosan di sana gratis, mau hidung, mau ini di apa namanya ditarik. Tarik. Di face Facelift. Oh, Facelift, ambil ya? kapan lagi operasi di Korea Utara? Ambil. Oke, Po Eli. Kita mau bahas ya, ini tentang balik rencana lagi pernikahan anaknya Po Eli Ulfi ya. Kenalin Bener dong ya? tuh dokter Itu rencana Korea. nikahnya kapan Po Eli Ulfi? Itu gue jelek banget sih tuh. Oh, enggak, Po. Ya, sempat taat. Rencana nikahnya kapan Ulfi? Ulfi bilang, Mama Oktober kemana? Kemarin. Emang kenapa, Pi? Ih, Mama Oktober ada di rumah nggak? Mama jujur, Mama Oktober mau ke Turki tanggal 21 ini kan. Ada kerjaan di sana. Ya Mama, emang apa mau ngelamar ya gitu kan ya? Ya mamanya nggak ada gitu. Dia nggak berani ngomong lagi. Ya kali dia mau serius sama Ulfi kan. Mamanya ada dong, ada waktu. Mama sibuk banget sih kata gitu kan. Ya Ulfi, Mama kalau nggak sibuk kan Mama nggak dapet duit kan. Semua kan dari Mama. Kalau Ulfi mau nikah, Mama harus cari duit. Kalau misalkan mau apa-apa, kita kan masih punya urusan banyak. Mama harus, kalau Mama tidur doang di rumah, cuman nikmati hidup, duit dari mana yang dinikmatin gitu kan. Po Eli kan yang namanya Anak uang itu bisa dicari. Bisa dicari, Bisa. betul. Tapi Rezeki momen. insya Allah
tidak pernah tertukar. Iya. Tapi kalau yang namanya momen, Iya. apalagi anak menikah, Iya. yang kita berharap sekali dalam seumur hidup, dan dia pun pasti berharap ibunya Butuh bisa dibimbing hadir sama di ibunya. acara pernikahannya. Ditemenin, didampingi. Karena kan aku mau Ulfi rencana sih awal tahun ini ya, katanya 2024 gitu. Dia mau tahun ini dilamar dulu. Terus kita ada perihal sama bapaknya kan. Bapaknya kan benci banget sama aku. Ulfi harus sama nikah sama ada bapak dong, karena Ulfi masih punya bapak. Bapak nggak mau kalau nanti mama datang di pernikahan gitu. Jadi nanti Aku sih nggak mau egois. Aku nggak mau egois. Yang penting anakku bahagia, aku pasrah. Karena ini aku salah juga kan yang ninggalin bapaknya, gitu kan. Saat itu kan KDRT, jadi kan harus aku tinggalin kan. Aku gedein anak masih kecil-kecil, aku bawa semua anak, aku titip orang tuaku, aku biayain anak-anakku, aku gedein. Tapi sekarang kalau bapaknya mau pas nikah si Ulfi mamanya nggak ada, ya aku nggak apa-apa. Demi kebahagiaan Ulfi menikahlah, nanti refleksinya aku gitu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Pantesan Mungkin ini ya, alasan artikel ini juga kenapa akhirnya berkata- seorang Eli Sugigi tidak akan hadir di Hari Istimewa Putri. Benar. Mantan suami Ogah bertemu di ijab kabul Ulfi Damayanti. Eli Sugigi pasrah. Nggak apa-apa karena itu salah aku juga. Jadi alasannya dua, karena ada pekerjaan di Turki dan karena memang mantan suami nggak mau kalau ada Po Eli di sana. Oh enggak, di Turki itu mau untuk ngelamar mungkin ya. Kalau nikah masih nanti. Tapi apa masih ada komunikasi dengan mantan suami? Oh udah enggak. Dari yang ini cuma satu doang. Dari bapak anak-anakku ini nggak ada komunikasi sama aku sama sekali. Dari semenjak cerai sama sekali nggak komunikasi. Anak-anak ini pun, ayo temuin bapak kamu sana. Aku nggak pernah ngelarang. Tapi Mpok tidak mencoba untuk berkomunikasi, minta nomor teleponnya, karena Iya. ini kan momen yang spesial. Betul. Anak-anak punya kok pegang nomor bapaknya. Nah, Bukan dari Po Elinya. kan Empok udah tahu bahwa Mpok salah nih, maksudnya tidak ada salahnya, mungkin ingin bersilaturahmi Betul. dengan mantan Aku suami. silaturahmi sama istrinya. Oh, sama istrinya ada komunikasi. Oke. Oh, oke. Komunikasi lagi itu kan, kok anakku sakit, aku butuh dong tolong bantuannya. Aku bantuin istrinya, tapi kalau bapaknya nggak mau sama sekali. Oke. Bantuan aku nggak mau. Po Eli kan namanya anak ketika nikah, ketika duduk di pelaminan kan berharap orang tuanya mendampingi Mendampingi. duduk di pelaminan juga. Iya. Rencananya nanti kalau Ulfi menikah, yang duduk di pelaminan menemani Ulfi siapa? Ibu Sangaya. Saya. Kan bapaknya nikah doang. Saya yang resepsi. Resepsinya. Jadi gantian. Gantian. Oh. Kan biasanya kalau nikah harusnya dua. Maksudnya jadi empo sama siapa Jadi maksudnya? akad nikah itu Ajak suaminya. Karen Delano aja nanti ya. Kan kalau di resepsi kan dua kak. Iya, Biasanya dua, kalau yang ajak Karen aja. bapaknya Jangan ajak Karen, ntar disangkanya orang rambut, orang hairdo, jangan. Nah, gimana King? Kalau resepsi itu gimana? kan kalau resep emang kakak gimana sih kak? Kan kalau dua. resepsi, Kan aku nggak pernah Resepsi kan tempat duduk orang tuanya dua. Kan nikah berapa kali? Ya, tapi aku kan nggak pernah resepsi yang Oh rame-rame gitu nggak? nggak pernah. Oh nikah doang. nanti kita bikin ya. Kan ada anak saya. Ah iya itu maksudnya ada harus anak berdua, saya. harus Ada berdua. anak Iya, iya. laki-laki. Oh, Oke, Kakaknya Ulfi jadi ada. gantian bapaknya di akad nikah, Po Eli di resepsinya. Tapi Ya. Ulfi berdoa semoga namanya di pernikahan itu kan niat baik. Iya betul. Siapa tahu nanti bapaknya akan terbuka hatinya. Ya udah mama kamu boleh datang. Aku sih karena aku tuh merasa salah banget sama bapaknya. Jadi silakan kalau emang mau nikah nggak apa-apa gitu. Oke, kalau misalnya bapaknya ngizinin Po Po Eli Eli. buat datang, apakah Po Eli rela untuk membatalkan pekerjaan? Yang ada di Turki. Iya itu. dong. Aku akan meninggalkan pekerjaan aku demi anak-anak aku. Masa hari besar anakku kok nggak datang? Kalau bapaknya, ya udah boleh mama kamu datang. Iya. Aku pasti membatalkan kerjaan karena Iya. duit bisa dicari kapan-kapan lagi. Iya gitu. benar. Oke, Po Eli semoga ini bisa menjalin tali silaturahmi dengan mantan suami. Kita tahu luka biasanya akan sembuh dengan waktu dan ini waktu berjalan sudah cukup lama Lama. sekali. Lama. Mau bilang apa sama papanya Ulfi? Nanti bininya suka cemburuan. Ya tapi kan kita juga tahu, mereka tahu ini konteksnya konteks Kan ini untuk menjaga silaturahmi. tali silaturahmi. Iya. Betul. Untuk bapaknya anak-anak, Arifin dan Yanti istrinya. Ini kan hari pernikahan Ulfi, anak perempuan yang anak terakhir dari Arifin. Jangan ada rasa cemburu sama saya lagi. Saya mohon nanti di pernikahan anak saya kita bersanding berdua untuk mendampingi anak kita berdua itu. Ulfi, tolonglah
minta pengertiannya dan maafkan saya walaupun kamu pernah berjanji seumur hidup dia tidak akan maafin saya. Tapi kan itu anak-anak kamu juga. Ulfi, Yoga, dan Fitri itu anak-anak kamu, jadi yang saya urus dari kecil. Saya tidak minta sepeser pun dari kamu untuk sekolahkan anak-anak saya. Tapi di saat dia menikah, aku mohon datang dampingi anaknya untuk ke jenjang pernikahan dan doakan mereka supaya bahagia. Itu jangan kayak saya pernikahannya yang selalu gagal. Takdir manusia berbeda-beda ya. Dan saya minta tolong juga untuk yang calonnya Ulfi. Jangan lihat Ulfi anak saya. Yang kata orang nanti akan keturunannya akan karma, katanya nikah terus. Enggak. Ulfi sama aku berbeda. Sifat orang nggak sama. Itu kan yang mungkin cintai Ulfi, jangan lihat Elis Sugigi. Kita berharap semoga bukan hanya Bu Eli tapi juga mantan suami dan juga istrinya dibukakan pintu hatinya, dilembutkan hatinya supaya tali silaturahmi tetap terjaga, karena yang namanya perpisahan kami tetap selalu berharap bahwa anak-anak tidak menjadi korban ya. Buat Elis Sugigi semangat selalu. Inspirasi buat kita semua untuk selalu menjadi orang apa adanya ya. Dan Sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Yang satu ini juga selalu apa adanya ya. Dia kalau misalnya ada gosip miring selalu dia klarifikasi, selalu dia jawab. Nah kali ini kita juga pengen cari tahu nih, karena kemarin dia baru aja menang tinju kalau nggak salah ya. Dan kita mau tahu apa yang terbaru dari bintang tamu kita berikutnya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Dinar Candy. Enggak. Aku mau tanya satu. Emang ada perjanjian apa Kak Dewi sama Rian? Sekarang Rian kalau bintang tamu perempuan begini loh. Oh iya, kenapa ya? Biasanya nggak gitu. Gak mau peluk. Kenapa gak boleh? Oh, Mbak Eli enggak? Enggak. sama kamu juga gitu. Itu salah satu persyaratan kalau mau jadi calon suami aku harus begitu. Dia bilang sama aku pokoknya kalau siapapun bintang tamunya kamu kecuali ibu-ibu harus salim, tapi kalau misalnya yang masih muda nggak boleh pegang tangannya, cuma boleh begini doang. Itu yang dia Aku bingung berapa kali bintang tamu Rian. Kok Rian tuh kenapa jadi bukan murim, bukan murim. Tapi aku tidak paksa kayak aku tidak paksa. Aku tidak paksa. Coba kalau kalian lihat udah mau 3 tahun Ambiar, aku selalu begini kalau bintang tamu. Cipika-cipiki. ada. Apalagi dulu Mbak Cipika-Cipiki, apa kabar? Apa kabar? Gitu. Aku menjaga hati Dewi Persik. Sobat Ambiar, ini dia Dinar Candy, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang sini sayang. Iya Mami. Dinar, ini berbanding terbalik dengan seorang Elis Sugigi. Kalau Elis Sugigi aslinya sama Glowing. fotonya sama, tapi Dinar katanya kemarin baru dihujat soalnya katanya postingannya sama aslinya berbeda. Bodoh amat. Coba kita kasih lihat yang satu ini. Coba Dinar Candy jawab sama kita jujur ya. Boleh gak sih kita ngebahas yang bikin voice over Enggak itu? sampai dinyanyiin saking nyinyirnya. Siapa sih? Parah banget siapa? Si Ujus. Iya, seneng banget. Tapi Dinar. Tapi menurut Dinar. Iya, seneng banget. Dinar, kamu jujur. Menurut kamu aslinya sama foto kamu di Instagram, di postingan kamu sama atau beda? Sama sih. Tapi nggak tahu ya kalian yang apa namanya, yang kalian yang lihat. Mungkin di situ karena ada jerawat kali pas lagi mau datang bulan atau apa? Enggak, jadi yang aku pas pulang umroh tuh aku nggak pernah jerawatan. Oh itu yang Ini tuh nggak pernah jerawatan beneran. Coba, tahan, close up. Nah, ini kan yang dipermasalahkan tuh ini emang di sini tuh ada filler. Nah terus kemarin tuh kan lagi diwawancara tuh panas banget terus aku kayak gini. Bukan Ya jerawat. kenapa gitu? Ini mengkerut parah. wajar dong ada mengkerutnya. Coba gini mengkerut nggak sih? Emang kita pilih. Aku mah nggak mengkerut. Nih, nggak ada. Ah itu tuh mengkerut kayak gitu kayak di keatasin gitu. Wajar dong ada mengkerutnya.
Gitu, nah aku tuh diginiin nih karena panas banget. Iya kenapa gitu loh. Lagian ya netizen mah kadang suka bingung, aku mah ya media sosial Instagram orang mau pakai filter ya terserah. Mendingan pakai filter, kebantu pakai filter daripada di luar sana udah pakai filter nggak kebantu lagi. Banyak loh. Mulus-mulus begini dibilang burik-burik itu kan yang banyak nananya yang ada lukanya. Iya. Emang ada. Tapi aku mah nggak apa-apa. Memang kan aku mah nggak jual. Wih, aku pengen terlihat cantik nih. Kan dilihat itu dari skillnya ya. Terus kan dilihat tuh kan kalau lihat orang juga dari keseluruhan tuh kayak Mami DP kalau lagi goyang misal lihat mukanya doang, lihat semuanya lah gitu kan. Iya kan? Kalau Dinar kan pasti orang ngeliat skillnya Dinar sebagai DJ. Iya. Terus kemudian skill yang lain sebagai petinju. coba Dinar. Aku aja seminggu 4-5 kota kalau show, nggak pernah Makanya ya kan pasti kecapean juga emang wajahnya. penonton aku nggak mau ngundang si Dinar, burik soalnya masa Gak mungkin begitu. Enggak, kan. itu mungkin ada yang iri sama kamu karena nggak ada punya job. Coba Dinar, Dinar Candy sekarang mau bilang apa sama netizen yang suka julid sama kamu? Bilang katanya mukanya beda di Instagram, mau bilang apa sama netizen? Ya nggak apa-apa lah Kak, karena kalau aku tuh kan aku lagi tour juga, jadi sebenarnya kalian tuh sering ketemu aku, karena kan di situ juga banyak pembelaan. Enggak kok, aslinya Dinar nggak kayak gitu, malah aku kalau kemana-mana jarang pakai make up, kayak seleworan Nanti gitu. kita aku buktikan tuh. aja deh. Jarang pakai makeup, nanti kita buktikan Dinar Candy tanpa makeup di segmen berikutnya tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Yeah, yeah.